Dan pemirsa, untuk membahas lebih detail dibolehkannya ojek online mengangkut penumpang selama PSBB, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mbak. Baik Pak Budi, ini akhirnya ojek online boleh mengangkut penumpang begitu. Lalu apa saja syarat dan ketentuannya Pak? Begini, mungkin saya sebelum syarat dan ketentuan saya sampaikan dulu. Sebetulnya regulasi yang dibangun dan baru didatang oleh Pak Menteri Perhubungan ini bukan karena desakan dari pihak asosiasi pengemudi ya. Kemudian mereka meminta bahwa untuk dibuka kembali, bukan itu. Sebetulnya kita sejalan dengan peraturan dari Menteri Kesehatan bahwa pada prinsipnya untuk kendaraan roda 2 yang berbasis aplikasi itu hanya untuk barang. Namun demikian, dengan pertimbangan pemerintah kan akan memberikan semacam relaksasi, kompensasi kepada para pengemudi dengan latihan prakerja selama 3 bulan, kemudian dikasih uang 600.000 per orang, kemudian mendapat satu keterampilan pelatihan bagi yang bersangkutan. Ini kan sedang dilakukan, sedang di-manage, dan akan diberikan dalam waktu dekat ini. Jadi diharapkan bahwa itu akan bisa segera diberikan. Jadi peraturan ini kita buat adalah untuk antara sebelum yang prakerja itu bisa diberikan, gitu. Namun demikian sampai dengan sekarang PM ini kan belum diundangkan. Masih ada satu pembahasan yang akan diklarifikasi kembali antara Kementerian Hukum HAM dengan Kementerian Kesehatan menyangkut masalah pemahaman yang sama, menyangkut masalah pasal yang saya sampaikan tadi, gitu. Jadi pada prinsipnya kita sudah mewording di dalam pasal 11 ayat 1 huruf D-nya, dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan. Jadi yang pertama adalah aktivitas yang diperbolehkan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Kemudian harus dilakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian bagi pengemudi dan penumpangnya harus menggunakan masker dan juga ada sarung tangan bagi pengemudinya. Serta tidak berkendara dalam suhu tubuh yang di atas normal. Jadi ada 4 ketentuan yang memang harus diikuti oleh para pengemudi, termasuk penumpang, termasuk pengendara dan juga kemudian penumpangnya kalau misalnya kendaraan sepeda motor ojek itu harus digunakan untuk kegiatan masyarakat. Demikian, Pak. Baik, tadi Pak Budi menyebutkan kalau ini menunggu kartu prakerja selesai. Berarti akan ada jangka waktu ya Pak ya? Ya, harapan kita sih sebetulnya yang ideal memang sebetulnya di awal kita sudah bersepakat bahwa untuk mendukung PSBB yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, untuk semua kendaraan angkutan umum itu 50% dari kapasitas tempat duduk itu baru diisi oleh penumpang. Jadi artinya kalau penumpangnya itu 50 ya tinggal 25. Nah kalau sepeda motor bagaimana, kan tidak mungkin kan. Nah inilah yang kemudian menjadi pertimbangan kita, dan kemudian karena pemerintah akan memberikan relaksasi tadi, sambil menunggu itu kita harapkan begitu mungkin nanti diberikan, baru kita akan coba dengan melakukan penataan kembali terhadap setelah mungkin pemerintah memberikan relaksasi tadi. Baik. Demikian. Berarti ada 4 ketentuan tadi yang Bapak sebutkan. Jikalau ya, ada salah satu di antara 4 ketentuan ini yang tidak dilakukan oleh ojek online, akan disanksi atau seperti apa Pak? Ya, agak begini. Sebelum kita membuat regulasi ini, sebenarnya kita sudah bicara juga dengan aplikator. Jadi pada prinsipnya di sana, di dalam aplikasi baik Gojek maupun Grab, 1 untuk penumpang, 1 untuk food, makanan, 1 lagi untuk barang. Untuk penumpang itu sebenarnya sudah terjadi penurunan sangat drastis sekali. Biasanya itu turun hanya sedikit. Nah sekarang ini dengan kondisi sekarang ini, penumpang itu yang satu aplikator itu tinggal 20%. Jadi hampir 80% mengalami penurunan. Jadi artinya sebetulnya masyarakat sudah banyak yang sadar menggunakan ojek online itu juga sangat berbahaya bagi yang bersangkutan. Artinya kalaupun mungkin dibuka ini, saya kira masih nggak begitu banyak juga masyarakat menggunakan ojek online juga. Kemudian untuk yang barang itu meningkat. Jadi banyak masyarakat sekarang mengandalkan ojek online untuk mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah untuk makanan, sebetulnya makanan juga relatif cukup bagus, masih stagnan.
Hanya persoalan di makanan ini untuk ojek online adalah di sektor suplainya, di sektor awalnya banyak warung-warung atau kemudian tempat makanan yang karena kondisi malnya tutup, kemudian tutup. Jadi sebetulnya pengawasan ini nanti harusnya saya minta kepada pihak aplikator untuk melihat kepada pasal yang kita buat ini dan kita harapkan bisa kerjasama. Artinya bahwa pengawasan itu harus dilakukan yang pertama oleh pihak aplikator sendiri. Yang kedua para pengemudi juga, ya marilah kita bahwa kerjasama ini butuh kerjasama semua pihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk juga masyarakat. Nah masyarakat termasuk di dalamnya adalah para pengemudi. Jadi kita harapkan para pengemudi ojek online termasuk penggunanya jangan begitu saja, ya minimal apa yang sudah kita tulis dengan protokol ini sangat ketat sekali, bisa digunakan dengan catatan ikuti protokol ini. Demikian Pak. Baik. Pak, ini resmi diperbolehkan mulai kapan ya Pak ya? Nah ini dia pertanyaan menarik kan. Dari tadi malam baru kita bahas bersama, tadi pagi saya juga bahas bersama dengan pihak aplikator. Sampai dengan saat sekarang, walaupun sudah ditantang oleh Pak Menteri Perhubungan, ini belum diundangkan karena memang belum tercatat dalam lembaran negara. Jadi perkiraan saya mungkin kalaupun mungkin ini bisa dimasukkan dicatat dalam lembaran negara, karena memang masih butuh satu kali pembahasan kembali antara Kementerian Hukum HAM dengan Kementerian Kesehatan. Perkiraan saya mungkin antara besok atau lusa lah, itu baru bisa dibuka kembali. Dan saya juga minta kepada pihak aplikator keduanya jangan dibuka dulu untuk aplikasi penumpangnya sebelum ada diundangkan dari peraturan Menteri Perhubungan ini. Demikian. Baik. Berarti sudah ada komunikasi Pak ya dengan aplikator ojek online tersebut? Sudah ada. Dan kira-kira paling lambat lusa begitu ya? Ya, saya nggak menjamin, tapi minimal mungkin lusa lah gitu. Baik, apa Pak pesan yang bisa Bapak sampaikan terhadap mungkin aplikator dan juga masyarakat pengguna ojek online? Ya, terutama bagi masyarakat pengguna, karena dari hasil yang saya dapatkan informasi dari dua aplikator ini, sebetulnya masyarakat pengguna ojek online sudah sangat turun sekali, sangat sedikit sekali. Katakan mungkin dengan kondisi sekarang, walaupun mungkin sudah ada suplainya, belum tentu masyarakat juga mau menggunakan itu. Mungkin lebih baik menggunakan sepeda motor sendiri dan sebagainya. Karena memang kalau misalnya ojek ini tidak digunakan oleh masyarakat, banyak yang beralih ke kendaraan pribadi masing-masing. Atau kemudian masyarakat banyak yang sudah tinggal di rumah. Seperti sekarang ini kita lihat Jakarta kan sudah sangat sepi sekali. Demikian. Baik, terima kasih Pak Budi Setiadi sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anju Sore.